Materi yang akan dibahas pada video ini diantaranya yaitu ada pengertian kepemimpinan, jenis-jenis kepemimpinan, pendekatan kepemimpinan, pengertian konflik, macam-macam teori konflik, komponen konflik, bentuk konflik, sumber-sumber konflik, proses pengendalian konflik, identifikasi tahap konflik, strategi pemecahan konflik, dan hubungan kepemimpinan dengan konflik organisasi. Materi pertama yang akan dibahas yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja sama sesuai dengan rencana demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada pengertian menurut beberapa ahli diantaranya yaitu pertama menurut Stephen Robbins, kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok guna mencapai serangkaian tujuan. Dan menurut Anderson yaitu kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi pemikiran dan tindakan dengan kekuasaan agar orang lain melakukan sesuatu yang diharapkan hingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kelompok dengan serangkaian tujuannya yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Jenis-jenis kepemimpinan. Jenis kepemimpinan itu dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok besar yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal. Yang pertama yaitu pemimpin formal. Pemimpin formal adalah orang yang ditunjuk sebagai pemimpin dalam sebuah organisasi berdasarkan keputusan dan pengangkatannya pasti secara resmi untuk memangku jabatan dalam struktur organisasi. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, ditunjuk oleh pihak berwenang. Jadi dalam pengangkatannya itu disahkan dan diangkat secara formal oleh pihak berwenang, misalnya oleh para pejabat berwenang ataupun dewan direksi dalam suatu perusahaan. Lalu yang kedua, memperoleh dukungan. Dan yang ketiga, memperoleh persyaratan. Jadi sebelum pengangkatan harus memenuhi beberapa persyaratan dulu, misalnya seperti apakah harus memiliki pengalaman selama beberapa tahun sebelumnya, atau bisa dengan melihat track record pengalaman menjadi pemimpin sebelumnya, yang kemudian bisa menjadi bahan pertimbangan dalam memilih pemimpin. Lalu yang kedua, pemimpin informal. Merupakan orang yang tidak resmi diangkat sebagai pemimpin. Berbeda seperti pemimpin formal yang harus diangkat secara resmi. Nah, kalau informal ini pengangkatannya tidak resmi, tetapi merupakan suatu kehormatan karena mempunyai kelebihan atau keunggulan. Jadi dia diangkat sebagai pemimpin karena memang memiliki keunggulan sehingga ditunjuk sebagai pemimpin. Ciri-cirinya yaitu adanya pengakuan sebagai seorang pemimpin. Jadi masyarakat mengakui dirinya sebagai seorang pemimpin itu saja sudah cukup. Lalu yang kedua, tidak ada pengangkatan resmi sebagai pemimpin. Nah, kalau pemimpin formal harus diangkat secara resmi, kalau pemimpin informal ini diangkatnya tidak secara resmi. Lalu yang ketiga, tidak mendapat balas jasa secara langsung. Seperti pemimpin formal yang mendapat balas jasa misalnya berupa gaji. Nah, kalau pemimpin informal ini tidak mendapat balas jasanya secara langsung. Selanjutnya yaitu ada pendekatan kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan ini ada 3 yaitu pendekatan sifat, pendekatan perilaku, dan pendekatan kontingensi. Yang pertama yaitu ada pendekatan sifat. Pendekatan ini tuh menekankan bahwa sifat pemimpin tidak dapat diperoleh dari belajar atau pelatihan, tapi dari menerima warisan sifat kepemimpinan secara turun-temurun dari anggota keluarganya. Jadi intinya dalam pendekatan sifat ini bukan diperoleh dari pelatihan-pelatihan, tapi memang murni dilihat dari sifat seorang pemimpin itu sendiri. Misalnya beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemimpin yang efektif dan efisien ini memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, sehingga bisa berhasil menjadi seorang pemimpin. Lalu yang kedua, pendekatan perilaku. Dalam pendekatan perilaku ini menekankan bahwa keberhasilan dan kegagalan seorang pemimpin ditentukan oleh sikap dan tindakannya selama ia memimpin. Hal ini tampak dari caranya memberi perintah atau tugas, berkomunikasi dengan para bawahan ataupun karyawannya, lalu dalam membuat keputusan, apakah melibatkan bawahannya secara aktif atau tidak, lalu dalam mendorong semangat kerja karyawannya itu seperti apa, dalam menegakkan disiplin, dan dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Seorang pemimpin dengan pertimbangan tinggi yang memudahkan karyawannya, terus juga ramah, mudah didekati, memperlakukan karyawan secara setara, suka juga ramah, mudah didekati, memperlakukan semua karyawannya secara setara, suka memberi apresiasi pada karyawannya, dan suka memberi dukungan, maka akan cenderung lebih disukai oleh karyawannya.
Lalu yang ketiga ada pendekatan kontingensi. Pandangan ini dikenal dengan sebutan one best way atau satu yang terbaik. Artinya, mengurus suatu organisasi itu dapat dilakukan dengan perilaku tunggal untuk segala situasi. Padahal tidak semua organisasi itu dapat dipimpin dengan perilaku tunggal untuk segala situasi. Situasi yang berbeda harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang berbeda. Misalnya ketika sedang dilanda konflik atau masalah, maka memiliki pemecahan masalahnya sendiri. Selanjutnya yaitu ada pengertian konflik. Menurut Adam Ibrahim Indrawijaya, konflik adalah bentuk pertikaian yang terjadi dalam organisasi antara seseorang dengan orang lain. Konflik juga merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, ataupun antara kelompok dan kelompok lain karena beberapa alasan, misalnya karena perbedaan pandangan maupun pendapat. Selanjutnya yaitu ada beberapa pandangan terhadap konflik, diantaranya yaitu yang pertama, pandangan paradoks. Nah, dalam pandangan paradoks ini menganggap bahwa suatu konflik itu harus dihindari agar tidak mengganggu kinerja organisasi, dan konflik harus dikelola sedemikian rupa agar dapat mendatangkan keuntungan bagi organisasi. Yang kedua yaitu pandangan tradisional. Dalam pandangan tradisional ini menganggap bahwa semua konflik itu buruk, hampir sama seperti pandangan paradoks yang menganggap bahwa konflik itu harus dihindari. Nah, dalam pandangan tradisional ini menganggap bahwa konflik itu buruk sehingga memang harus dihindari. Yang ketiga yaitu ada pandangan hubungan manusia. Nah, dalam pandangan hubungan manusia ini menganggap bahwa konflik itu suatu yang wajar dalam organisasi sehingga harus diterima dan dirasionalisasikan agar bermanfaat bagi organisasi. Yang keempat yaitu pandangan interaksionis. Pandangan ini yang menganggap bahwa konflik itu perlu dipertahankan karena keadaan yang tenang, kooperatif, dan serasi itu cenderung menjadikan personel organisasi menjadi statis, tidak berkembang, dan juga tidak inovatif. Selanjutnya yaitu ada beberapa sebab umum yang sering menimbulkan konflik dalam organisasi menurut Agus Harjana. Di antaranya yaitu yang pertama, salah pengertian atau informasi berita yang tidak dikomunikasikan secara lengkap sehingga menimbulkan konflik. Yang kedua yaitu perbedaan tujuan kerja. Nah, perbedaan tujuan kerja ini karena perbedaan nilai hidup yang dianut. Ada beberapa orang yang bekerja untuk menghidupi ekonomi keluarganya sehingga memang sangat bersemangat dalam bekerja. Lalu ada juga orang yang bekerja karena ingin mengabdikan dirinya sebagai panggilan hidup, sehingga terdapat perbedaan pastinya dalam cara kerjanya. Lalu yang ketiga, perebutan persaingan, misalnya dalam hal fasilitas kerja karena suatu jabatan yang terbatas. Nah, konflik ini bisa timbul karena adanya keterbatasan fasilitas alat kerja mesin yang bisa menjadi perebutan dan saling menguasai satu sama lain. Lalu, selanjutnya yaitu masalah wewenang dan tanggung jawab. Nah, dalam hal ini juga bisa memungkinkan terjadinya lempar tanggung jawab atas pekerjaan tertentu yang menimbulkan kompleksitas pekerjaan sehingga bisa menyebabkan suatu persoalan yang tidak terduga satu sama lain. Lalu yang selanjutnya yaitu penaksiran yang berbeda atas suatu hal. Ketika seorang karyawan menganggap apa yang dilakukannya sudah benar, sementara karyawan lain menganggap penafsirannya berbeda, maka itu bisa menimbulkan konflik. Lalu yang keenam, kurangnya kerjasama antar pegawai dengan pemimpin, maupun sesama pegawai yang dapat menyebabkan hasil kerja tidak optimal. Dan yang terakhir yaitu tidak menaati tata tertib yang berlaku. Nah, ini ketika semua para pekerja tidak menaati tata tertib yang berlaku, maka akan terjadi kekacauan dalam organisasi, karena tidak ada batasan dan tidak ada yang bisa dijadikan standar dalam mengatur kegiatan di dalamnya. Macam-macam teori konflik. Yang pertama adalah teori Karl Marx. Menurutnya, perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai yang membawa pada perubahan, tapi akibat konflik yang menghasilkan kompromi berbeda dari sebelumnya. Contohnya, seperti ketegangan kaum borjuis dan proletar yang mendorong terbentuknya gerakan revolusi. Marx melihat masyarakat sebagai arena ketimpangan yang dapat memicu konflik, itu dapat menimbulkan suatu perubahan sosial. Lalu yang kedua, teori Lewis Althusser. Menurut Althusser, konflik yang terjadi dalam masyarakat itu tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatif, tetapi konflik dapat pula menimbulkan dampak yang positif bagi berlangsungnya tatanan masyarakat. Apabila dalam kelompok tidak ada konflik, hal itu menunjukkan lemahnya integritas kelompok dengan masyarakat. Lalu yang ketiga ada teori menurut Rolf Dahrendorf. Menurut Dahrendorf, konflik itu terjadi karena adanya relasi sosial dalam sebuah sistem. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa konflik tidak terjadi tanpa adanya kelompok yang tergabung dalam satu sistem. Menurutnya, masyarakat juga memiliki dua sisi, yakni konflik dan kerjasama. Materi selanjutnya yaitu ada komponen konflik.
Yang pertama ada interest atau kepentingan, yakni sesuatu yang memotivasi orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dan pastinya kepentingan antara satu dengan yang lain itu berbeda, apalagi dalam suatu organisasi yang besar. Pastinya akan ada banyak sekali kepentingan setiap orang di dalamnya. Karena hal tersebutlah yang bisa membuat timbulnya konflik, karena adanya perbedaan kepentingan satu sama lain. Lalu yang kedua ada emotion atau emosi, yakni sering diwujudkan melalui perasaan yang menyertai sebagian besar interaksi manusia seperti marah, kebencian, takut, penolakan. Emosi yang dimiliki setiap orang itu berbeda-beda dan hal tersebut yang merupakan salah satu faktor yang memicu adanya konflik. Faktor emosi bisa memiliki pengaruh yang kuat dalam suatu konflik. Orang yang bisa mengontrol emosinya dengan baik dan memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, pastinya akan memiliki tindakan yang berbeda dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu konflik dibanding dengan orang yang tidak bisa mengontrol emosinya dengan baik. Yang ketiga yaitu ada value atau nilai, yakni komponen konflik yang paling susah dipecahkan. Kenapa? Karena nilai itu merupakan hal yang tidak bisa diraba dan dinyatakan secara nyata. Setiap hal yang terjadi pastinya akan memiliki nilai, bahkan termasuk konflik yang terjadi juga pasti akan memiliki nilai. Konflik yang terjadi bisa memiliki nilai baik dan positif ataupun negatif. Semua itu tergantung pada bagaimana setiap manusia bisa memahami setiap nilai yang terjadi dalam kehidupannya.